Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang margin pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian margin pemasaran. Margin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan oleh konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh pengrajin. Nilai margin pemasaran merupakan beda harga yang dibayar oleh konsumen akhir dengan harga yang diterima oleh produsen dikali dengan jumlah yang ditransaksikan. Yang kedua yaitu perhitungan margin pemasaran. Margin pemasaran atau M dapat dirumuskan dengan M sama dengan HR dikurang HP, di mana HR sama dengan harga retail atau eceran, HP sama dengan harga petani, atau dapat dirumuskan juga dengan M sama dengan B ditambah P, di mana B biaya pemasaran per satu produk, P ialah keuntungan yang ditarik lembaga pemasaran per satuan produk. Selanjutnya, beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan harga di tingkat petani. Yang pertama, menaikkan harga eceran dengan syarat biaya dan fee tetap. Yang kedua, menurunkan biaya dan fee dengan syarat HE tetap. Selanjutnya, HE dan fee tetap tetapi biaya diturunkan. Kemudian HE dan biaya tetap tetapi fee diturunkan. Selanjutnya, beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan margin pemasaran. Yang pertama, itu ada faktor waktu. Yang kedua, faktor kerusakan, kehilangan, dan penyusutan produk. Perkenalkan, saya Daniel Arizona dengan NIM 3063. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang market share dan farmer share. Yang pertama, market share. Market share adalah persaingan beberapa perusahaan di bidang pertanian yang memiliki produk yang sama dengan tujuan menguasai pasar sehingga menjadikannya market leader. Farmer share merupakan alat analisis yang biasa digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pemasaran yang dapat diukur dengan beberapa cara, seperti pendapatan yang diterima petani atau perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang diterima oleh konsumen akhir. Selanjutnya yaitu fungsi market share. Yang pertama itu untuk mengukur daya saing. Dengan adanya market share, perusahaan pertanian bisa mengukur daya saing perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu mengukur jumlah penjualan. Dengan adanya market share, perusahaan bisa mengetahui apa yang diminati oleh konsumen sehingga perusahaan bisa menambahkan inovasi yang dapat meningkatkan jumlah penjualan produk perusahaan pertanian tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis market share. Yang pertama, value market share. Contohnya yaitu pedagang pengumpul memberikan pinjaman kepada petani sehingga petani bisa melakukan usaha taninya. Dengan perjanjian, hasil pertanian akan dijual kepada pedagang pengumpul. Yang kedua yaitu volume market share. Contohnya yaitu ada 3 petani yang mengusahakan cabai rawit. Petani yang pertama mampu menghasilkan 50 kg cabai rawit. Petani yang kedua mampu menghasilkan 30 gram cabai rawit. Dan petani yang ketiga menghasilkan 20 kg cabai rawit. Dengan total volumenya yaitu 100 kg cabai rawit. Yang ketiga yaitu revenue market share. Dengan volume yang tinggi, lebih diuntungkan petani pertama karena dia memiliki volume yang tinggi sehingga bisa menaikkan harga pada petani yang kedua dan petani yang ketiga sehingga lebih menguntungkan pada petani yang pertama. Yang keempat yaitu customer market share. Dengan produk pertanian yang telah dikenal konsumen sehingga kita mudah mendapatkan pelanggan. Kita tidak pusing-pusing lagi mencari pelanggan untuk memasarkan produk pertanian kita. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Saya Vina Amara, NIM 376. Di sini saya akan menjelaskan mengenai efisiensi pemasaran. Seperti yang dikatakan oleh Sawyer dan Laran pada tahun 2011, di mana Sawyer dan Laran ini mengatakan bahwasannya efisiensi pemasaran adalah suatu proses prestasi kerja, proses dari pemasaran yang dapat diukur dari peningkatan rasio masuk dan keluar atau yang sering kita kenal dengan input dan output, di mana input adalah paduan dari tenaga kerja, modal, dan manajemen yang dapat dilakukan oleh lembaga pemasaran dalam pembayaran suatu barang. Sementara output adalah kepuasan konsumen terhadap barang dan aktivitas yang dilakukan oleh lembaga pemasaran itu sendiri. Untuk terjadinya suatu efisiensi pemasaran tentu terdapat beberapa syarat nih teman-teman. Syarat yang pertama, adanya biaya pemasaran dapat ditekan sehingga keuntungan dari pemasaran tersebut dapat meningkat lebih tinggi. Yang kedua, presentasi perbedaan harga yang dibayarkan oleh konsumen tadi tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, terjadinya fasilitas fisik pemasaran. Dan yang terakhir, adanya kompetisi pasar yang sehat. Sementara dalam konsep efisiensi pemasaran ini terdapat dua. Yang pertama, konsep input-output rasio, di mana konsep input-output rasio ini tadi mendefinisikan bahwasannya efisiensi pemasaran adalah memaksimalkan dari input dan output rasio itu sendiri. Lalu konsep yang kedua teman-teman, adanya konsep analisis struktur, perilaku, dan keragaan pasar, di mana dalam konsep ini menyangkut beberapa item. Yang pertama, struktur pasar yang mengacu pada dimensi fisik yang menyangkut definisi industri dan pasar, jumlah perusahaan, dan pabrik dalam berbagai ukuran dan konsentrasi. Yang kedua, perilaku pasar mengacu pada perilaku perusahaan atau lembaga pemasaran pada struktur pasar tertentu dan tipe keputusan yang diambil manajer dalam berbagai struktur pasar. Dan yang terakhir, keragaan pasar. Keragaan pasar ini mengacu pada pengaruh nyata struktur dan perilaku yang diukur dari beberapa variabel, yaitu seperti variabel harga, biaya, dan volume. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Aku Triananta Almi dengan NIM 252. Nah, sebelumnya kita udah bahas nih tentang teori margin pemasaran, market share, sama efisiensi dari pemasaran. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang studi kasus terhadap teori-teori yang udah kita pelajari sebelumnya. Nah, studi kasus kita ini tuh berjudul Saluran dan Margin Pemasaran Gabah di Kecamatan Balen, Kabupaten Bojonegoro. Nah, sebelumnya kita bakal lihat dulu nih apa latar belakang dari Kecamatan Balen ini. Nah, Kecamatan Balen ini berada di Kabupaten Bojonegoro yang merupakan salah satu daerah dengan produksi padi yang signifikan. Namun, sistem pemasaran padi di wilayah ini masih memiliki ketimpangan dalam pendistribusian marginnya antara petani dan pelaku pemasaran. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efisiensi saluran pemasaran padi serta mengevaluasi distribusi margin di antara pelaku utama dari kegiatan pertanian ini. Nah, di sini bisa kita lihat efisiensi saluran pemasarannya, yang mana terdapat dua saluran yang ada di dalam pemasaran padi di Kecamatan Balen ini. Yang pertama itu adalah saluran pertama yang itu tuh terdiri dari petani lalu langsung ke penggiling padi. Nah, pada saluran satu ini, petani itu langsung menjual ke penggiling padi hasil dari pertaniannya dengan margin pemasarannya sebesar Rp100. Nah, kan ini udah Rp100, meskipun marginnya itu udah besar, namun efisiensinya tergolong rendah karena biaya pemasarannya yang relatif tinggi. Nah, saluran kedua itu tuh terdiri dari petani, lanjut ke pengepul, setelah itu baru dipasarkan kepada penggiling padi. Nah, di sini petani itu menjual hasil pertaniannya itu ke pedagang pengepul terlebih dahulu, kemudian dari pengepul baru menjualnya kepada penggiling padi. Nah, saluran ini tuh memiliki margin pemasaran terbesar yaitu sebanyak Rp150. Namun, ini tuh masih berada di bawah margin petani karena efisiensi salurannya juga kurang optimal karena biaya pemasarannya yang lebih tinggi. Nah, dari ini tuh bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya yang pertama tuh, saluran pemasaran satu tuh menunjukkan efisiensi tertinggi karena petani hanya berinteraksi dengan satu pedagang perantara saja. Namun, margin yang diperoleh masih di bawah saluran 2. Terus yang kedua, saluran pemasaran terbaik adalah saluran 2. Karena meskipun marginnya lebih besar, tetapi masih memberikan keuntungan lebih
yang lebih besar bagi pedagang daripada petani. Terus di sini juga bisa disimpulkan bahwasanya diperlukannya upaya untuk meningkatkan efisiensi saluran pemasaran dan pendistribusian margin secara lebih agar adil bagi para petani, agar petani itu juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari hasil usahanya. Mungkin ada beberapa rekomendasi nih yang bisa kita kasih terhadap permasalahan ini. Yang pertama tuh, pemerintah setempat tuh perlu melakukan evaluasi terhadap sistem pemasaran padi dan memberikan insentif kepada petani untuk meningkatkan efisiensi dari produksinya. Terus yang kedua itu adalah pelaku pemasaran perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya keadilan dalam distribusi margin, sehingga sistem pemasaran dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani. Terus yang ketiga yaitu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pelaku pemasaran untuk menciptakan sistem pemasaran yang berkelanjutan dan adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pemasaran hasil pertanian tersebut.